Pak Tua Ron sangat menikmati makanan tersebut hingga ia menggigit tusuk makanan, sembari mengeluarkan air mata. Di belakangnya Min Hyuk tersenyum sambil menenangkan Hyemin. Hyemin, kamu bisa menghabiskan nasi goreng kimchi dan makanan barusan. Hyemin tidak terima dengan yang dikatakan Min Hyuk, ia berteriak sembari menunjuk ke arah Min Hyuk. Memangnya kenapa? Lagi pula Pigi Opa memakan semua coklatku. Min Hyuk berusaha ngeles mengatakan jika dia sudah ada perkembangan. Hyemin bertanya apakah coklat miliknya seenak itu. Min Hyuk mengiyakannya sambil ngiler. Pak Tua Ron bertanya apakah Min Hyuk juga menyukai coklat juga. Menatap Ron, Min Hyuk menjawab. Tentu saja aku sangat menyukainya. Pak Tua Ron berkata sambil mengingat-ingat. Oh iya, kalau dipikir-pikir, ada sebuah legenda tentang tambang di kerajaan Faras. Min Hyuk memperhatikan cerita Ron. Legenda tersebut tentang sebuah pohon coklat yang terus menghasilkan buah coklat. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah dimakan. Min Hyuk sangat bersemangat mendengar kata coklat. Ron terus bercerita, lalu tidak peduli seberapa coklat yang kau makan, pohon coklat tetap akan terus menghasilkan coklat. Itulah kenapa ketika ada seorang yang menambang di tambang Bretri, terkadang akan ada coklat yang tercampur dengan mineralnya. Min Hyuk dan Hyemin sangat bersemangat, ia mengatakan. Kedengarannya sangat bagus. Benar kan? Hyemin mengiyakan. Sementara Pak Tua Ron membentaknya bertanya, apakah mereka mendengarkannya? Kemudian ada buah dengan kekuatan yang misterius. Rumornya jika ada orang yang sakit yang memakan buah tersebut, orang itu akan langsung sembuh dan merasa sangat bersemangat. Aku kenal seseorang dari tambang Bretri yang bernama Reton. Apa kau ingin bertemu dengannya? Tentu saja Min Hyuk mengiyakannya. Ting, periksa The Legend of the Chocolate Tree bersama Reton. Hyemin menatap Min Hyuk bertanya, apakah Pigi Opa jika berhasil menemukannya akan memberikan sebagian coklatnya pada Hyemin? Min Hyuk dengan tersenyum menjawab, tentu saja, jika aku berhasil menemukannya kita akan makan bersama-sama. Min Hyuk berpikir tentang coklat, kapan terakhir kali aku memakannya dengan sesuka hati. Sementara itu, di suatu tempat di bar, terdengar perbincangan seseorang. Orang itu adalah orang yang di scene sebelumnya yang merampok orang dan membantainya itu lo guys. Pria bertudung itu mengingatkan tentang permintaannya sebelumnya, meminta pria berbandana mendengarkannya. Tapi sebelum semua itu, aku ingin menekankan satu hal padamu. Jangan biarkan anggota guild mengetahui siapa yang memberi permintaan ini. Cowok berbandana menjawab dan memintanya tidak perlu khawatir, ia akan hanya memberitahu mereka tentang permintaannya saja. Tapi apa permintaanmu? Pria bertudung itu menyeringai jahat mengatakan. Permintaanku adalah, 3 hari dari sekarang, kita akan mengambil alih tambang Bretri. Pria berbandana itu bertanya-tanya. Apa maksudmu dengan mengambil alih? Kita akan membunuh semua penjaga kerajaan yang melindungi tambang tersebut dan memonopoli tambang. Jika kita berhasil mendapatkan tambang tersebut, kita bisa memutus kontak antara kita dengan kerajaan. Dan di waktu yang sama, kita bisa memonopoli monster yang muncul di tambang tersebut. Monster yang muncul dari tambang tersebut. Dari yang aku dengar, mereka sangat berbahaya dan cukup kuat. Tanya pria berbandana tersebut. Jika kita memaksa mengambil alih tambang tersebut, bagaimana para penambang? Pria bertudung menyeringai jahat menjawab dengan tegas. Tentu saja mereka akan mati. Mereka mengambil gelas di meja dan meminumnya sebagai tanda kesepakatan. Pria berbandana menanyakan lagi, apa hanya itu saja alasannya menyerang tambang tersebut? Laki-laki bertudung mengatakan belum waktunya untuk memberitahunya semuanya. Melanjutkan minum, laki-laki bertudung itu berpikir, jika pintu rahasia menuju pohon coklat berada di tambang tersebut, aku beruntung bisa mendapatkan kuncinya. Kerajaan Faras bajingan itu, mereka tahu aku memiliki kunci ini. Mereka pasti akan meningkatkan keamanan tambang tersebut. Inilah kenapa aku menggunakan Haoden Guild untuk menghindari hal tersebut. Dengan material yang berada di dalam pintu rahasia, aku bisa menjadi orang ketiga yang dapat membuat sebuah artefak. Yang pertama adalah Kasas, orang yang pernah pergi ke tanah para dwarf. Yang kedua adalah pembuat Dragon Sword, dia merupakan orang yang sangat misterius. Sampai saat ini hanya mereka berdua. Sekarang, aku mendapatkan kesempatan yang sudah kutunggu-tunggu. Sekarang aku tidak sama lagi. Aku harus mendapatkan material-material tersebut. Pasti bisa membuat pedang yang melampaui Dragon Sword.
Pria bertudung itu tertawa dengan keras, sehingga membuat semua orang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba dia tertawa. Pengunjung lainnya mengira jika mungkin dia sedang mabuk. Scenes berpindah di barak pertambangan. Terdengar sebuah teriakan menanyakan apa dia melarikan diri. Blacksmith asing yang datang kemarin, dia melarikan diri. Seorang penambang bertanya, apakah kapten tidak mengetahuinya? Pria parubaya itu menepuk jidatnya dengan kesal. Ini gila, padahal dia baru datang kemarin. Orang itu berkata sangat senang bekerja, tapi dia malah melarikan diri. Dia benar-benar pemalas. Anak buahnya menatapnya membatin. Wajar saja dia melarikan diri, intensitas kerja di sini sangat tinggi. Selain itu, kapten tim penambang kelima ini sempat berselisih dengan para penjaga dari kerajaan Faras. Karena perselisihan tersebut, kami tidak mendapatkan dukungan dengan maksimal dari kerajaan Faras. Mereka tidak mau memberikan kami alat yang baru jika yang lama belum rusak parah. Padahal dengan alat yang lebih baik, kami bisa menambangnya dengan lebih baik pula. Aku tidak tahan dengan keadaan ini, cepat atau lambat aku akan keluar dari tim ini. Memegang dagunya pria itu terus melamun. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Seorang penjaga botak mendekati ketua tim, ia melapor jika penjaga dari kerajaan menempatkan orang asing baru lagi di tim 5. Ketua tim menanggapinya bertanya, benarkah? Pria itu memperkenalkannya. Terlihat Min Hyuk dengan santai berdiri memakan coklat. Min Hyuk menyapa ketua tim. Sementara ketua tim terkejut membatin. Apa si idiot ini orangnya? Ketua tim bertanya, berapa levelnya, dan jobnya apa? Memeluk batangan coklatnya Min Hyuk menjawab. Levelku 90, dan job utamaku adalah chef. Sembari mengelap bibirnya Min Hyuk meneruskan. Aku bisa bertani, aku juga bisa menggunakan pedang dan tahu bagaimana cara memperban luka. Ketua tim tidak percaya dengan yang dia dengar dan menepuk jidatnya. Ia membatin, memangnya itu bisa disebut job. Lalu apa kau memiliki kemampuan spesial di bidang tertentu? Ah, itu aku bisa memakan 100 kotak kue sekaligus. Jawab Min Hyuk. Ketua tim mengerutkan keningnya menggerutu. Jika aku memberikannya tugas terlalu berat, dia pasti akan kabur seperti orang sebelumnya. Min Hyuk terkejut melihat sesuatu dan memanggilnya. Reton Nim, lututmu. Aku sedikit terluka pada saat membawa gerobak, abaikan saja. Min Hyuk tersenyum bertanya apakah ia boleh melihatnya sebentar. Ketua tim Reton dengan jengkel bertanya pada Min Hyuk. Kau seorang healer, untuk apa seorang healer ditambang? Min Hyuk dengan percaya diri mengepalkan tangannya mengatakan. Jika ia tahu sedikit, mempelajari cara memperban luka. Tidak butuh waktu lama Min Hyuk berjongkok dan memeriksanya. Ron yang kakinya dipegang Min Hyuk bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperban lututnya? Min Hyuk memperhatikan lukanya mengatakan, ini tidak lama. Ting, Anda telah menggunakan skill bandage. Min Hyuk memperban lutut Reton. Ting, pemulihan dipercepat. Terduduk Reton terkejut tak percaya. Dia bertanya, apa yang telah dilakukan padanya? Min Hyuk melambaikan tangannya bertanya, apa sekarang kau merasa lebih baikan? Reton berdiri dan mengayunkan kakinya. Yah, rasa sakitnya telah hilang. Dan aliran darahku sudah lancar. Aku sekarang sudah bisa bergerak dengan lebih mudah. Kalau begitu aku sudah tidak perlu khawatir hari ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih banyak. Dengan senyum dipenuhi bunga Min Hyuk memandangnya dan menjawab dengan afirmatif. Min Hyuk melihat cangkul tambang bertanya. Kenapa alat tambang itu terlihat cukup longgar? Bagaimana jika kau terluka saat menambang dengan alat yang buruk seperti itu? Reton memikul cangkulnya dengan wajah pasrah mengatakan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, kami tidak mendapat banyak dukungan dari kerajaan. Mendengar itu Min Hyuk berpikir dan terdiam. Kemudian Min Hyuk mendekatinya bertanya, bolehkah aku memperbaikinya? Ron menatap Min Hyuk bertanya, apa kau juga mempelajari skill blacksmith, kapan kau mempelajarinya? Dengan percaya diri Min Hyuk menjawab, aku mempelajarinya kemarin. Sontak Ron membatu mendengarnya. Ron melanjutkan jalannya mengatakan, tidak perlu repot-repot, lebih baik kita langsung mulai kerja saja. Ron berpikir jika dia baru saja mempelajari skill blacksmith kemarin, dia pasti akan membuat alat ini semakin rusak. Aku tidak boleh menyerahkan hal ini pada pemula sepertinya. Min Hyuk menarik ikat pinggangnya mengatakan untuk tunggu. Dengan tatapan berbinar Min Hyuk berkata, kau bisa terluka. Bagaimana jika lututmu terluka lagi?
Ron berbalik menatap tatapan maut Min Hyuk akhirnya luluh. Baiklah, aku akan memberimu waktu sebentar. Setelah melihat dan mencoba cangkul tambang, Min Hyuk merasa jika alat itu harus benar-benar diperbaiki. Min Hyuk bertanya pada Reton, bagaimana dia bisa tetap menggunakannya meskipun kondisinya sudah tidak layak lagi. Reton mengatakan jika sebenarnya juga berniat membuangnya, karena sudah berkarat dan sudah sangat tidak layak pakai. Reton menunjuk peralatan mengatakan, Min Hyuk, kau bisa memakai anvil itu untuk memperbaikinya. Dengan semangat dan percaya diri Min Hyuk berjalan mendekati peralatan yang ditunjukkan. Patua Reton berpikir, apakah menyerahkannya kepada seorang pemula merupakan keputusan yang bagus. Sejujurnya aku juga tidak peduli meskipun alat itu hancur. Tetapi juga dilihat dari cara dia memegang palu itu, dia benar-benar seorang pemula. Sepertinya aku harus benar-benar merelakan satu alat tambangku hancur. Min Hyuk dengan serius memperbaiki alat tambang tersebut. Palunya terus bernyanyi memukul alat tambang di depannya. Tatapannya menajam, ia berpikir jika dia yakin jika yang ia lihat berkilau itu yang harus diperbaiki dan dipukul. Setiap kali aku menggunakan skill yang berhubungan dengan dexterity, kilau ini pasti akan muncul. Aku yakin kilau ini sama seperti ketika aku mempelajari skill bandage sebelumnya. Baiklah kalau begitu, aku tinggal memukul bagian ini saja. Tang ting tang tong pukulan demi pukulan terus berdenting. Patua Reton memperhatikan Min Hyuk ia berpikir jika Min Hyuk, berkata padanya jika dia baru mempelajarinya. Tapi, bagaimana bisa, semua gerakannya sangat akurat. Mengucek-ucek matanya Patua Reton tak percaya dengan yang ia lihat. Min Hyuk tersenyum menoleh ke Patua Reton mengatakan, apakah seperti ini sudah cukup? Min Hyuk menyerahkan alat tambang tersebut ke Reton. Silahkan dilihat dan dicek. Mata Reton terbelalak tak percaya. Ini luar biasa, tidak mungkin. Bahkan alat ini sampai berkilauan. Apa kau memperbaiki alat tambang ini dengan sempurna? Min Hyuk menggaruk pipinya bertanya, apa ada notifikasi yang muncul? Patua Reton melihat kembali alatnya berkata, menemukan blacksmith yang terampil itu sangat sulit. Tetapi kau bahkan bisa memberikan buff kepada alat ini. Ting, durabilitas meningkat. Alat ini tidak mungkin berkarat. Efek mining meningkat. Apa kau merupakan blacksmith yang sangat berbakat? Mendengar Reton mengatakan seperti itu, Min Hyuk sangat senang. Reton menepuk pundak Min Hyuk dan meminta maaf, karena sudah meragukannya sebelumnya. Semua orang berkerumun melihat alat yang dipegang Reton. Min Hyuk beralasan jika mungkin hal itu terjadi karena ia meningkatkan dexterity miliknya. Semua orang mengerumuninya dan berteriak jika Min Hyuk yang memperbaikinya, berarti dia adalah blacksmith profesional. Jadi mereka minta Min Hyuk untuk memperbaiki alat mereka juga. Min Hyuk menerimanya dan meminta mereka membawa alatnya. Setelah diperbaiki mereka semua tidak percaya jika alat mereka bisa muncul buff hanya dengan sekali coba. Ia berpikir jika harus mengawasi pemuda tersebut. Di bengkel Patua Ron, ayah Hyemin kelelahan, ia menyeka keringat di dahinya. Ia berpikir jika ketika di rumah sakit, Hyemin sudah biasa makan dengan lahap. Sekarang aku sudah tidak perlu khawatir lagi soal kesehatannya. Ini semua berkat Min Hyuk. Jika suatu hari nanti dia membutuhkan sesuatu, aku akan membantunya sepenuh hati. Tapi, kenapa yang dia butuhkan hanya freeing pan ini? Sepertinya pencapaianku membuat Dragon Sword sama sekali tidak berarti. Meskipun begitu, aku sudah membuat freeing pan ini dengan sangat baik. Tapi, aku merasakan masih ada sesuatu yang kurang dari freeing pan ini. Aku perlu mencampurkan beberapa material spesial ke dalam freeing pan ini. Dengan begitu, aku bisa memenuhi permintaan Min Hyuk. Aku perlu memasukkan beberapa atribut api ke dalamnya. Tapi, kurasa dia bukan tipe orang yang akan banyak komplain. Kalau begitu, lebih baik aku memasukkan berbagai macam atribut yang dapat membantu dia ke dalam freeing pan ini. Material yang memiliki berbagai macam atribut. Sepertinya aku pernah mendengar ada material seperti itu. Tapi di mana aku bisa mendapatkan material seperti itu? Since kembali lagi di pertambangan. Terlihat beberapa pekerja mengagumi alat-alat yang telah diperbaiki Min Hyuk. Mereka mengatakan jika ia benar-benar luar biasa. Dengan sedikit malu Min Hyuk mengatakan jika ia hanya memukul-mukul saja. Dengan malu-malu Min Hyuk menggaruk kepalanya mengatakan, aku hanya memukul-mukulnya beberapa kali saja.
Para pekerja mengatakan jika beruntung sekali orang berbakat seperti dia masuk ke dalam tim 5. Min Hyuk melihat Reton bertanya, ngomong-ngomong Reton Nim, apa kau tahu tentang pohon coklat? Patua Reton terdiam kemudian bertanya, apa ini tentang legenda itu, legenda tentang pohon coklat? Aku tahu, jika legenda hanyalah sekedar legenda. Selesai berbicara Reton meninggalkan Min Hyuk. Min Hyuk tak percaya dengan apa yang dia dengar. Karena Ron mengatakan jika Reton tahu tentang legenda itu. Tapi kenapa dia bertingkah seperti tidak mengetahuinya? Sepertinya aku harus mencari petunjuk tentang pohon coklat ini sendiri. Tiba-tiba mata Min Hyuk terbelalak. Ting, skill, material tracking. Silahkan katakan material yang Anda ingin cari. Jumlah penggunaan 1/3. Min Hyuk berdiri menatap notifikasi di depannya sangat kagum dia berkata. Aku sampai lupa memiliki skill ini. Yah, efek buff-nya adalah menyelamatkan orang mati. Ting, material tracking. Pencarian material telah berhasil. Material berada dalam jarak 1 km. Itu ada di dalam peta, jadi itu dekat dari sini. Saat serius melihat peta terdengar orang berteriak memperingatkan saatnya bekerja. Dia mengatakan jika mereka melapor kalau monster yang ada di dalam telah dibunuh. Reton menoleh ke Min Hyuk dan mengajaknya pergi. Min Hyuk berbalik menjawab dengan afirmatif. Sebagai ketua tim Reton berada di depan barisan. Ia mengatakan jika seharusnya di sini sudah cukup. Hei, Luan, pergilah dengan anak baru itu. Bisakah kau mengajarinya beberapa hal baru? Luan memanggil Min Hyuk untuk mendekat. Beberapa saat kemudian Luan mengajari Min Hyuk menambang dan Min Hyuk dengan semangat mencangkul. Luan mengatakan jika kau masih menjadi pemula, kau akan kesulitan menemukan ore. Mungkin setelah beberapa jam, kau bisa mengumpulkan ore. Min Hyuk menoleh ke Luan mengatakan. Begitu rupanya. Baiklah terima kasih. Melihat Min Hyuk menggali, Luan berkata dalam hatinya. Kenapa orang ini melakukan pekerjaan menambang seperti ini? Sekeras apapun kau bekerja, kau tidak akan mendapatkan bayaran yang besar. Tiba-tiba Min Hyuk mengambil sesuatu mengatakan. Bukankah ini ore yang kita cari? Luan mengatakan jika itu bukan ore tapi itu adalah coklat. Mendengar kata coklat Min Hyuk langsung ngiler. Luan mengatakan. Di tambang ini memang kerap kali ada coklat yang tercampur dengan mineral lain. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh sistem. Apa mereka membuat seperti itu agar coklat-coklat ini bisa dijual kepada koki? Min Hyuk memegangi coklat bungkus berpikir jika yang dikatakan Ron benar adanya. Dengan mata bercahaya dan iler yang tidak dapat dibendung. Min Hyuk seperti kerasukan mengatakan, kalau begitu, ini benar-benar coklat. Luan meninggalkan Min Hyuk melambaikan tangan, ia mengatakan jika Min Hyuk terus menggali seperti itu, ore yang mereka cari akan muncul. Di tempat yang berbeda Luan menghela nafas untuk menghilangkan kelelahannya. Luan berdiri melihat tumpukan material di depannya, 40 ore dalam 2 jam. Sepertinya aku harus meningkatkan skill miningku agar bisa mendapat lebih banyak ore. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Luan berlari mendekati kerumunan dan bertanya ada apa? Temannya menyambutnya mengatakan, orang baru itu sangat bersemangat. Luan melihatnya tak percaya. Min Hyuk memanggil Luan dan melambaikan tangan. Dengan sedikit gugup Luan bertanya, Min Hyuk Nim, apa kau berhasil menemukan beberapa ore? Min Hyuk mengiyakannya. Mendengar itu Ron terkejut tak percaya bahkan Min Hyuk sampai berterima kasih. Tiba-tiba Min Hyuk berbalik menyeringai aneh mengatakan, lihatlah ini. Min Hyuk dengan senyum terbaiknya mengambil setumpuk coklat mengatakan, aku sudah berhasil mengumpulkan sebanyak ini. Luan dengan panik melambaikan tangannya mengatakan, bukankah aku sudah bilang padamu kalau itu bukan ore yang kita cari? Kenapa kau menambang coklat sampai sebanyak itu? Dengan santai menanggapi pertanyaan Luan, Min Hyuk justru panik ketika coklatnya ada yang terjatuh mengatakan jika orenya sudah dikumpulkan di tempat terpisah. Min Hyuk menunjukkan setumpuk ore di sampingnya. Semua orang yang melihat itu terkejut mematung. Min Hyuk mengatakan, aku juga berhasil mengumpulkannya sebanyak itu. Sepertinya karena sedang beruntung saja. Luan membeku memanggil Min Hyuk. Min Hyuk Nim, sepertinya kau memang sedang benar-benar beruntung. Sembari menggaruk kepalanya walau tidak gatal Luan membatin. Sebenarnya apa yang dia lakukan?
Bahkan orang yang memusatkan segalanya pada skill mining sepertiku tidak bisa mendapatkan ore sebanyak ini. Tiba-tiba mata Luan membelalak saat ia melihat tangan Min Hyuk lecet. Ia bertanya, Min Hyuk Nim, kau kenapa, apa kau terluka? Ah, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu bersemangat menambang sehingga tanganku sedikit terluka. Luan berteriak kepada Min Hyuk, apa kau tidak tahu yang namanya istirahat? Dengan santai Min Hyuk menanggapinya mengatakan, aku hanya ingin menambang secepat mungkin. Tidak ada artinya menambang dengan cepat jika pada akhirnya kau terluka, sahut Luan karena panik. Menoleh ke Luan Min Hyuk berkata, tenang saja, aku hanya perlu memperban luka ini saja. Luan menatap Min Hyuk membatin. Kenapa dia sampai sejauh itu? Miner bukanlah job utamanya, tapi kenapa dia mengerahkan semuanya untuk menambang? Jangan-jangan dia melakukannya karena coklat itu. Dengan apa yang dilakukan Min Hyuk membuat pekerja lain terbakar semangatnya. Mereka berseru jika rekrutan baru sudah bekerja keras kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita. Mari kita kumpulkan ore lebih banyak. Kita tidak boleh kalah. Mari kita pergi. Min Hyuk mengingat jika ada satu kalimat ikonik dalam sebuah film. Hidup itu seperti sekotak coklat. Itu merupakan kalimat yang sangat bagus, karena sampai saat ini, kotak coklatku masih kosong. Tapi sekarang sudah berbeda. Meskipun rasa coklat tersebut pahit atau manis. Aku tidak peduli, dan aku tidak mempermasalahkan keduanya. Yang terpenting ialah coklat tersebut akan menjadi bagian dari hidupku. Orang bertudung mengatakan jika Min Hyuk benar-benar luar biasa sembari mengelus rambutnya. Pekerja lain juga memuji jika ini pertama kalinya ia melihat ada orang yang bisa mengumpulkan ore sebanyak itu di hari pertama. Bahkan pekerja lain mengira jika Min Hyuk bisa melakukannya karena ia sangat berfokus mengerjakan semua itu. Bahkan saat dia memanggilnya ia sama sekali tidak menoleh ke arahku. Peralatan kita juga diperbaiki dengan sangat baik. Berkat peralatan ini juga aku bisa mengumpulkan ore lebih banyak dibanding biasanya. Min Hyuk tertawa canggung bertanya-tanya sebenarnya apa yang mereka maksud. Reton menjawab dengan senyum. Maksudnya ialah, dalam hal menambang dan memperbaiki peralatan. Kami benar-benar terbantu olehmu, aku sangat berterima kasih padamu. Bisakah kau bicara denganku sebentar? Min Hyuk mengikutinya ke suatu tempat dan bertanya, apa yang ingin dibicarakan? Reton menyuruh Min Hyuk duduk di depannya. Reton menanyakan apakah Min Hyuk masih ingat dengan yang ia katakan sebelumnya, mengenai pohon coklat sebenarnya ia berbohong. Min Hyuk terus memperhatikan Reton bercerita. Ia berpikir jika ternyata benar, pohon coklat itu benar-benar ada. Material itu pasti berada di pohon coklat. Tapi kenapa Reton Nin tiba-tiba membicarakan ini denganku? Reton mengatakan, jika semua orang mengetahui pohon tersebut benar-benar ada, hal itu bisa menimbulkan bahaya, oleh karena itu aku ingin menyembunyikannya. Tetapi kurasa kau tidak akan menimbulkan bahaya ke tambang ini. Alasanku ingin berbicara padamu, sebenarnya untuk meminta maaf. Maafkan aku karena telah berbohong. Ting, Hidden Quest. Pencapaian untuk mereka yang benar-benar mencintai coklat. Setiap Anda menambang mineral spesial, Anda akan mendapat kesempatan mendapatkan coklat spesial. Mata Min Hyuk melebar dan membatin. Hidden Quest. Apa ini benar-benar untukku? Min Hyuk langsung berbinar sambil ngiler. Ia membayangkan bisa mendapatkan coklat spesial. Reton di depannya mengatakan, jika akan jadi bagus jika kau bisa sampai ke pohon coklat. Tapi, sayangnya legenda pohon coklat mengatakan, ini hanya orang-orang yang memegang kunci yang dapat membuka jalan menuju pohon coklat. Min Hyuk dengan bengong bertanya, lalu apakah aku tidak bisa pergi ke sana? Reton menanggapinya, menurutku begitu, karena sampai saat ini aku tidak melihatmu memegang kuncinya. Min Hyuk dengan pasrah menanggapi, jadi begitu ya, sangat disayangkan, tapi setidaknya aku mendapat kesempatan merasakan coklat spesial. Jika aku bekerja keras menaikkan levelku, mungkin suatu hari nanti aku bisa mendapatkannya. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau begitu, aku hanya harus bekerja keras sampai aku mendapatkan kuncinya. Jika suatu hari nanti aku berhasil mendapatkannya, apa Reton Nim mau membantuku? Sembari tersenyum menatap Min Hyuk ia menjawab dengan afirmatif. Di dalam sebuah tambang, sepertinya ada seseorang menggunakan skill tak terlihat. Ia bertanya jika sepertinya pembicaraan mereka sudah berakhir.
Aku sudah memeriksa pasukan yang menjaga tambang ini, sekarang aku tinggal mengecek mereka berdua dan pergi. Aku tidak boleh berlama-lama, efektivitas dari visibility point ini hanya sekitar 30 menit. Itu hanya seorang NPC dan seorang player. Tiba-tiba laki-laki itu menajam. Min Hyuk menyadari sesuatu dan Reton bertanya ada apa pada Min Hyuk. Min Hyuk mengatakan jika ia sepertinya mendengar sesuatu. Sementara itu ketua bandit di belakangnya berkeringat dingin bersembunyi. Min Hyuk mengatakan jika sepertinya ia salah dengar. Ternyata kepala bandit tersebut membuat suara karena menginjak aluminium foil pembungkus coklat. Dia berpikir bagaimana mungkin bisa ada orang yang makan coklat dari tambang ini. Ketua bandit itu sangat jengkel. Sementara itu Min Hyuk masih bertanya pada Reton, apakah ia benar-benar tidak mendengar. Reton bertanya pada Min Hyuk. Kenapa dia membantunya menambang ore? Bukankah kalau kau bilang job utamamu adalah chef? Ketua bandit mengambil aluminium foil itu dan bersembunyi sambil menguping pembicaraan mereka. Min Hyuk menjawab, aku hanya ingin mengetahui informasi mengenai pohon coklat. Dan juga, aku rasa membantu orang lain juga merupakan hal yang bagus. Reton menanggapi, biasanya orang asing yang datang ke sini hanya fokus melatih kemampuan bertarung mereka. Yah, setiap orang memiliki cara menikmati hidup mereka kan, potong Min Hyuk sambil tersenyum. Aku sendiri hanya ingin menikmati sesuatu yang enak. Karena hal itu juga, aku jadi kuat dalam menjalani berbagai macam hal. Ketua bandit menyeringai, karena sudah mengetahui alasan kenapa Min Hyuk bekerja sangat keras. Baiklah di sini hanya ada 30 tentara yang menjaga dan 2 player di tambang ini. Dan mereka bukan tipe player bertarung. Biasanya seorang NPC tidak memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Oleh karena itu mencari tahu informasi mengenai player sangat penting sebelum memulai penyerangan. Dengan begini, aku bisa memastikan serangan kami akan berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk sekarang aku bisa keluar dan bersiap-siap menyerang tambang ini. Tiba-tiba lengan pria itu menyenggol tumpukan batu. Sontak batu yang di atasnya mulai jatuh menimbunnya. Karena keributan itu Min Hyuk menoleh ke belakang. Dan Reton berteriak panik kepada Min Hyuk untuk segera menghindar. Reton loncat mendorong Min Hyuk ke samping untuk menghindari runtuhan ore yang ditumpuk. Reton memegang kerah Min Hyuk bertanya apakah ia baik-baik saja. Min Hyuk bangkit duduk mengiyakannya. Reton mengatakan jika menumpuk ore seperti itu mereka mudah runtuh. Tapi syukurlah kau tidak apa-apa. Tapi orenya runtuh dengan cara yang tidak biasa ujar Min Hyuk. Reton menanyakan apa maksudnya. Min Hyuk menoleh ke arah runtuhan meminta Reton melupakannya. Min Hyuk dalam hatinya berkata jika sejujurnya barusan aku mendengar suara langkah kaki. Di luar tambang terlihat pria bertudung yang di bar kemarin menghubungi seseorang, ia menanyakan apa mereka sudah siap. Dalam sambungannya, ketua bandit mengatakan, iya, saat ini kami berada di depan tambang. Anggota guild juga siap bergabung. Tepat setelah aku mengirim sinyal, kalian harus langsung bergerak. Ketua bandit tersebut mengiyakannya dan mengakhiri sambungan telepon. Laki-laki bertudung itu menyeringai jahat. Ting, menggunakan legendary key. Ting, jalan menuju legenda telah terbuka. Min Hyuk saat menambang mendapat notifikasi. Ting, hati-hati, monster dalam jumlah besar akan segera muncul. Tapi Min Hyuk tak menghiraukan notifikasi tersebut, ia tetap saja meneruskan menambangnya. Pekerja lain menanyakan sampai kapan dia akan menambang ore. Penambang di sebelahnya menimpali jika dia terlihat sangat bahagia. Sementara itu di sisi Min Hyuk dia berkeluh keringat sangat deras, tapi ia sangat bahagia karena dalam kepalanya hanyalah coklat. Coklat yang kudapatkan dalam beberapa hari terakhir. Coklat hitam berasal dari iron ore. Coklat susu berasal dari silver ore. Jika aku bisa menemukan ore yang lain, mungkin aku bisa mendapatkan coklat yang lebih lezat. Ting, Anda mendapatkan golden ore. Golden ore dapat dikonversi menjadi coklat. Min Hyuk menggenggam golden ore. Luan melihat Min Hyuk mengacungkan jempolnya bertanya, apa kau mendapatkan golden ore? Jika dijual harganya cukup mahal. Lebih baik kau bawa dan jual ke pedagang di luar sana, daripada menjualnya pada orang di sini. Min Hyuk mendengarkan Luan berbicara sembari memakan coklat tersebut. Dalam gigitan pertama, aku merasakan rasa manis khas coklat. Setelah itu, aku merasakan butiran-butiran kacang renyah. Ini, coklat crunch. Coklat ini cocok dikombinasikan dengan hal lain.
Seperti berondong ketan atau wafer seperti beng-beng. Aku ingin memakan ini lagi. Melihat Min Hyuk makan coklat tersebut, dia sangat panik. Apa yang dia lakukan? Min Hyuk dengan wajah santai menjawab. Jika ia dapat notifikasi kalau dia bisa mengkonversikan gold ore menjadi coklat. Luan berteriak. Lalu kenapa kau mengkonversikannya? Bukankah lebih baik memakan coklat yang lezat dibanding memakan gold ore yang keras, jawab Min Hyuk. Apa kau tahu, berapa harga gold ore jika dijual ke pedagang? Aduh jantungku. Min Hyuk bersiul santai sembari menatap notifikasi di depannya. Jika kau menjualnya, kau bisa membeli coklat sebanyak apapun yang kau mau. Ah, orang ini. Ting, Archive. True Chocolate Miner. Anda mendapatkan 30 juta gold. Anda bisa mendapat gold ketika Anda memakan coklat yang Anda dapatkan dari tambang ini. Min Hyuk bertanya pada Luan, memangnya berapa harga golden ore jika dijual? Luan memegang dagunya mengatakan jika harganya sekitar 5 juta gold per orenya. Min Hyuk sambil tertawa menjawab, rupanya tidak terlalu mahal harganya. Sontak membuat Luan berteriak kesal. Min Hyuk Nim, apa kau berasal dari keluarga kaya raya? Apa kau punya banyak saham? Jelas saja ya guys, Min Hyuk bilang murah. Lawong sekali makan coklat dia bisa dapat 30 juta, masak dijual harga 5 juta. Reton memegangi kepalanya jengkel dengan para tentara. Min Hyuk dan Luan melihat dan memanggilnya. Reton Nim, Luan bertanya, apa yang mereka katakan? Apa mereka tetap tidak memberi kita dukungan? Reton menggaruk kepalanya menjawab, iya mereka tetap melakukan hal tersebut meskipun akhir-akhir ini jumlah ore yang kita kumpulkan meningkat. Sepertinya, tidak peduli apa yang terjadi, mereka tetap tidak akan mendukung kita. Luan menimpali, padahal aku pikir ini saat yang tepat untuk mendapat dukungan dari tentara Faras. Aku jadi tidak enak pada Min Hyuk, ujar Reton. Luan melirik Min Hyuk berpikir, jika dia benar, berkat Min Hyuk jumlah ore yang kami kumpulkan telah meningkat drastis. Apa kami bisa terus menambang meski tanpa bantuan yang cukup dari tentara Faras? Reton mengatakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mari kita bekerja seperti biasa. Tiba-tiba saat semua pekerja sedang bekerja terdengar suara raungan. Dari sisi lain pekerja berlarian, pekerja yang tak tahu apa-apa bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Dari sisi lubang gua muncul sekumpulan monster serigala. Luan tak percaya apa yang terjadi, bagaimana bisa Iron Wolf bisa berada di sini. Monster tersebut seharusnya tidak keluar di area ini. Reton mendekati dan berusaha membangunkan pekerja yang terkena serangan. Ia bertanya-tanya. Apakah dia baik-baik saja, dan apakah yang terjadi sebenarnya? Luan berpikir meskipun aku memiliki beberapa skill bertarung, tetapi aku tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Lalu Min Hyuk juga bukan tipe player bertarung. Sial, aku tidak boleh membuang-buang waktu. Ting, Lion After, memancing perhatian monster. Luan mengeluarkan skillnya berniat akan mengorbankan dirinya. Dia berteriak pada Min Hyuk. Min Hyuk Nim, cepat lari bersama yang lain. Mendengar itu Min Hyuk seperti biasa hanya terdiam. Monster mulai berlari ke arah mereka. Luan menggeram. Sialan, monster sudah mulai menyerang. Min Hyuk di belakangnya tiba-tiba maju mengayunkan cangkulnya. Cerot, satu serigala langsung wassalam. Luan melihat itu terbelalak dan mulutnya menganga sampai-sampai kalau ada lalat datang bisa masuk dan bersarang di sana. Dia berteriak, Min Hyuk Nim mereka datang lagi. Gerombolan monster dengan sorot mata membunuh siap menerkam mereka. Min Hyuk merubah cangkulnya menjadi pedang. Min Hyuk mengeluarkan skill pedangnya, Ranging Sword, cerot-cerot-cerot. Semua serigala tertebas instan. Luan semakin membatu melihat Min Hyuk dengan mudah menebas sekumpulan monster tersebut. Apa-apaan itu tadi? Aku yakin sekali, dia berkata kalau job utamanya adalah Chef Kan. Dengan pedang di tangan Min Hyuk berteriak, hampir saja aku melewatkannya. Luan beranjak bertanya apa maksudnya. Min Hyuk dengan tersenyum menunjuk ore baru yang muncul di depannya. Ting, Anda mendapatkan ore baru. Anda bisa mengkonversinya menjadi coklat spesial. Melihat ore dan notifikasi di depannya Min Hyuk berkata. Seperti yang diharapkan, notifikasi konversinya muncul. Ore ini akan jadi coklat macam apa? Apa akan jadi coklat putih yang lembut? Atau, coklat mint, yang menyegarkan? Sembari menutup matanya Min Hyuk masih membayangkan coklat yang akan didapatkannya. Luan berteriak panik di belakangnya.
Min Hyuk Nim, sekarang bukan waktunya untuk itu. Kita harus segera pergi dari sini. Di luar tambang, ketua perampok dengan percaya diri mengatakan. Sebagian besar dari mereka pasti sudah mati karena monster ganas. Cepat tutup pintu masuk menuju tambang. Tiba-tiba para pekerja bersama Min Hyuk lari keluar. Ketua perampok terbelalak panik berteriak. Jangan tutup pintunya terlebih dulu, masih ada orang-orang yang ingin keluar. Ia berpikir, apa-apaan ini, bagaimana bisa mereka semua masih hidup? Aku sudah memastikan tidak ada player tipe petarung di antara mereka. Ah, benar, jika mereka masih hidup, aku hanya perlu menangkap mereka semua. Cepat kepung mereka. Laki-laki berambut merah muncul, ia adalah Lars anggota Guild Haoden. Dia berkata jika tambang ini sudah di bawah kendali mereka. Kalian semua harus duduk di tempat. Apa kalian mendengarku? Sementara itu mungkin karena jarak atau apa, dari dalam gua yang mereka dengar hanyalah pok, pok, pupuk, ketupat. Min Hyuk di dalam tambang menahan tawa, namun tak mampu akhirnya tertawa juga, ia beranggapan apa kau seorang siswa SD. Mendengar keributan di luar, Luan mengendap-endap masuk kembali ke tambang. Berhadapan dengan pria itu Min Hyuk mengatakan, "Yah, aku tahu itu. Aku yakin kau jadi ketua kelas di kelasmu dan selalu berteriak." Mendengar itu laki-laki berambut merah itu terbelalak, urat di wajahnya keluar karena marah. Min Hyuk terus memprovokasinya, "Aku tahu kau bau bilang kalau duduk dulu di tempat sebelum pelajaran dimulaikan." Emosi Lars semakin tak terbendung lagi. Ia berlari ke Min Hyuk mengarahkan pukulannya langsung ke arahnya. Luan menekan tombol merah di dinding. Sontak pintu kaca tiba-tiba muncul menghalangi pukulannya. Min Hyuk pun juga kebingungan kenapa tiba-tiba ada pintu kaca. Lars sangat emosi berteriak pada Min Hyuk. "Hei, kau tidak memberitahuku kalau ada dinding seperti ini." Pria di belakangnya mengatakan, "Itu biasanya digunakan saat tentara kerajaan sedang membunuh monster yang berada di dalam tambang. Dinding itu untuk mencegah monster keluar." Memegang di dinding kaca itu Lars tertawa mengatakan, "Ini menggelikan, baru saja aku akan memberimu satu pukulan. Tapi, karena pintu rahasia tersebut terbuka, monster akan terus-menerus muncul dari dalam. Jika tetap menutupnya, kau tidak akan bisa mengatasi seluruh monster yang muncul. Jika kau membukanya, aku akan membunuhmu dalam sekejap mata. Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Min Hyuk dengan tenang menanggapinya, "Oh, begitu ya." Tiba-tiba ekspresinya berubah. Min Hyuk berkata, "Aku akan memanggil nonaku." Mendengar itu semua perampok terbengong dan cengok. Dengan muka jeleknya Lars tertawa terbahak-bahak mengatakan, "Nona, apa kau ingin mengadu ke nonamu?" "Huahahaha, hei apa kalian semua dengar dia ingin mengadu ke nonanya? Apa nonamu merupakan orang paling kuat di game ini?" Min Hyuk tidak terpancing sama sekali dengan semua ocehan berandal Lars. Min Hyuk dengan tersenyum bertanya, "Apa kau tidak takut dengan nunaku?" Lars dengan percaya dirinya berteriak mengatakan jika ia tidak takut sama sekali dan menyuruh Min Hyuk untuk memanggilnya. Min Hyuk meletakkan tangannya di dada dan tanda di tangannya bercahaya. Min Hyuk dengan tersenyum mengatakan, "Kau pasti akan menyesalinya. Benarkah?" Aku takut." Hahaha. Para berandal terus memprovokasi, semua perampok berteriak dan menyuruh anak buahnya menghabisi mereka semua sebelum nona orang idiot itu datang. Semua anak buahnya mengiyakannya sambil tertawa. Luan mendekati Min Hyuk dengan ketakutan bertanya, "Min Hyuk Nim, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kau yakin nonamu bisa mengatasi mereka semua?" Min Hyuk mengepalkan tangannya berpikir sangat keras tiba-tiba mengatakan, "Mungkin, untuk sekarang. Mari kita makan." Mendengar itu Luan semakin tidak percaya menganga dan berteriak, "Di saat seperti ini kau masih ingin makan?" Dengan tersenyum Min Hyuk memegang wajan menjawab, "Justru untuk menghindari stres di situasi ini, kita butuh memakan sesuatu kan? Tolong bantu aku memotong bahan-bahannya." Min Hyuk mengeluarkan bahan-bahan dari inventory memberikannya pada Luan, ia mengatakan jika dia ingin memasaknya. Luan menerima bahan itu terkejut. Bukankah ini semua bahan yang bisa memberikan buff? Di situasi mendesak seperti ini bahkan dia masih bisa masak. Dia benar-benar seorang koki sejati. Satset. Selesai. Orang-orang melihat makanan yang dibuat Min Hyuk mengatakan jika makanan itu terlihat sangat menggoda. Menyiapkan makanan di piring Min Hyuk memberikan makanannya pada Luan. "Ini silahkan dimakan. Kita butuh memakan sesuatu untuk mengembalikan energi kita."
Luan bertanya, tapi, bagaimana dengan monster-monster itu? Tenang saja, aku jamin mereka tidak akan menyentuh kita pada saat kita makan. Sembari menerima makanan di piring Reton menjawab. Seharusnya aku Min Hyuk Nim yang mengatakan menjamin hal itu. Luan sudah merasa masa bodoh juga dengan keadaannya, ia mengatakan lebih baik kita makan lebih dulu saja. Satu suapan masuk ke mulutnya dan semua ekspresi mereka menjadi aneh dan jelek. Bahkan Reton matanya menjadi bercahaya. Mereka semua mengatakan makanan ini sangat lezat. Aku belum pernah makan nasi goreng selezat ini. Setelah memakan ini, aku merasa kekuatanku berlipat ganda. Bahan apa yang kau campurkan ke dalam makanan ini? Kalau begini, monster tersebut muncul lagi, kurasa kita bisa melawannya. Dengan percaya diri semua pekerja membenarkannya. Sembari memakan nasi goreng, Min Hyuk dan pekerja melihat ke arah pintu kaca. Para perampok berusaha mendobrak untuk masuk atau menghancurkan pintu tersebut. Sial, dinding ini sama sekali tidak bisa ditembus paksa. Apa satu-satunya cara membukanya dari tombol yang ada di dalamnya? Laki-laki bertudung mengatakan, jika mereka tidak punya banyak waktu. Apa dindingnya masih belum terbuka? Ketua perampok menjawab dengan panik. Ah, tunggu sebentar lagi. Lagi pula, bukankah ini karena kau tidak menyelidiki tambang ini dengan benar? Pria bertudung mengatakan jika dia sudah memberitahunya soal dinding tersebut. Tiba-tiba anak buah perampok itu berlari memanggilnya. Dengan jengkel pemimpin perampok itu melihat dan menjawab anak buahnya. Ada apa? Apa kau tidak lihat aku sedang sibuk? Kalau kau punya waktu luang cepat bantu aku. Dengan panik anak buahnya mengatakan. Bukan itu, sekarang bukan saatnya melakukan hal itu Guildmaster. Kepala perampok mengerutkan keningnya berteriak. Ah, ada masalah apa sialan? Ele, Tuan, ada Ele. Terlihat Ratu Ele datang dengan anggun bersama pengawalnya. Ketua bandit melihat Ele bertanya-tanya. Ele kenapa dia di sini? Ratu Ele melihat mereka dan mengacungkan jarinya. Tiba-tiba pria bertudung terangkat ke langit. Ele menggenggam tangannya dipenuhi dengan energi menatapnya berkata. Kau orang yang bertanggung jawab dalam penyerangan ini kan? Anak buah bandit guild melihat tudungnya terbuka mengatakan. Bukankah orang itu dia Kal? Dia Kal Blacksmith peringkat kedua dari guild Ares kan? Kepala perampok itu menutup mukanya, merasa rencananya kacau. Ratu tiba-tiba menoleh karena ada yang memanggilnya. Semua pekerja tambang dan Min Hyuk keluar tambang. Min Hyuk berlari melambaikan tangannya memanggil. Nona, kamu sampai lebih cepat dari yang aku kira. Tentu saja, aku tidak bisa mengabaikan panggilan dari Dongsaengku, maka dari itu aku langsung kemari. Oh iya guys, Dongsaeng merupakan panggilan untuk adik ya guys. Kal memegangi lehernya melirik Min Hyuk berkata dalam hatinya. Dongseng, Min Hyuk mengangkat tangannya mengatakan. Seperti yang diharapkan, Nona memang yang terbaik. Aku senang kau tidak melupakan Sigma tersebut jawab Ratu Ele menjatuhkan Kal di tanah. Tentu saja aku tidak melupakan janji yang sudah kubuat dengan Nonaku. Melihat kejadian itu Luan langsung mengeluarkan sesuatu dari jendela hologramnya. Nona, jadi dia Nona yang dimaksud Min Hyuk Nim. Lalu Sigma apa yang mereka maksud? Ini cukup mengejutkan, aku harus merekamnya nanti biar aku share di lambe tumpah. Min Hyuk menjelaskan jika ia ingin pergi ke laut, sebelum itu ia harus menaikkan levelnya dulu. Itulah mengapa ia pergi ke tambang ini, ia ingin menaikkan beberapa level miliknya. Oh, kau sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, kenapa kau menghubungiku? Apa ada orang yang mengganggumu? Tanya Ratu Ele sambil tersenyum cerah kepada Min Hyuk. Memegang dagunya Min Hyuk melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian tiba-tiba Min Hyuk membisiki Ratu Ele. Oh, jadi kalian ingin mengambil alih tambang ini untuk kepentingan pribadi. Menyakiti para penambang serta menjelek-jelekkan Min Hyuk. Kal dan perampok di belakangnya kepanikan. Ah tidak, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Kal mengingat kata-kata Min Hyuk sebelumnya. Ketika mereka memprovokasi Min Hyuk di depan gua. Min Hyuk memutarkan video yang dia rekam dan menunjukkannya ke Ratu, YouTube Mimin supaya di-like dan di-subrek. Dengan wajah geram Ratu menatap mereka semua. Kalian telah membuatku marah. Semua bandit bubar ketakutan pergi meninggalkan tambang. Ratu dengan berwibawa berdiri didampingi pasukan bertanya. Jadi, kau hanya ingin memonopoli material yang ada di dalam saja. Tapi, kenapa kau mengaktifkan kuncinya? Padahal kau tahu kalau masih ada penambang di dalamnya.
Kal mengakuinya dan meminta maaf. Ia merasa berdosa karena melakukan hal tersebut. Saya akan membuat artefak terbaik untuk kekaisaran. Saya yakin artefak yang saya buat dapat menjadi pusaka kekaisaran. Kal berpikir jika dia dijatuhi hukuman oleh Ele, setidaknya dia akan menerima hukuman penjara 10 tahun. Jika situasinya seperti itu, tidak ada pilihan lain selain ia menghapus akunnya. Ia berpikir harus terus memohon pada Ele. Ratu Ele menoleh ke Min Hyuk berkata, Min Hyuk, kau yang memutuskan. Ingin kau apakan orang-orang ini? Dengan membagongkan Min Hyuk justru makan popcorn dan menonton kejadian itu. Min Hyuk berpikir, jika dia punya kuncinya. Mungkin. Mendekati Kal, Min Hyuk bertanya, jadi apa kau sudah menggunakan kuncinya? Kal mengiyakannya. Sontak Min Hyuk berbinar bertanya, apakah aku bisa memasukinya jika begitu? Kal dengan ketakutan menjawab, tapi, material yang ada di sana hanya bisa dimanfaatkan oleh blacksmith yang cukup hebat. Min Hyuk menyela, itu bukan urusanmu. Ratu Ele mengatakan pada Min Hyuk, jika kau mau ke sana, masuklah. Sontak mendengar itu Min Hyuk sangat senang layaknya anak kecil yang dibela kakaknya. Min Hyuk menghentikan langkahnya memanggil Ratu. Ah, Nona tidak boleh membiarkan orang jahat bebas begitu saja. Dengan tertawa senang Ratu menjawab dengan afirmatif. Beberapa waktu kemudian, Min Hyuk melangkah di antara bebatuan dan rumput. Ting, Anda telah memasuki area legendaris. Min Hyuk sangat kesilauan, dengan tangannya berusaha menutupi matanya. Ting, batas waktu berada di area legendaris hanya 1 jam. Ting, Anda telah memasuki legendari coklat paradise. Min Hyuk berdiri di bawah pohon coklat yang sangat besar. Di sekitarnya terdapat beberapa coklat yang meleleh. Bahkan batu di sekitarnya seiring waktu berubah menjadi coklat batangan. Bukan hanya batu, bahkan rumput, jamur, juga berubah menjadi coklat. Min Hyuk dengan senang mengatakan, benar-benar ada di sini. Legendary Chocolate Tree. Jika saja orang yang membawa kunci tersebut tidak ada, hal ini tidak akan terjadi. Aku hanya punya waktu selama 1 jam. Pohon ini sangat besar. Menyentuh pohon tersebut Min Hyuk mengucapkan harvest. Tiba-tiba tangan Min Hyuk menjadi bercahaya. Ting, Anda mendapatkan legendary item, White Chocolate. Ingredient Grade Medicine. Min Hyuk memegang 2 biji coklat di depannya. Ini biji buah coklat ya guys, bukan bijinya Min Hyuk yang coklat. Biar nggak salah paham. Ting, Anda mendapatkan legendary item, Black Chocolate. Ingredient Grade Medicine. Anda mendapatkan material Grade SS, Holy Brand of the Spirit King. Menatap notifikasi dan ranting bercahaya di depannya Min Hyuk berpikir jika, sepertinya ini material dengan atribut spesial yang sebelumnya aku sebutkan. Melihat pohon coklat Min Hyuk bertanya-tanya. Ting, Anda mendapatkan legendary Chocolate Tree. Min Hyuk menengadahkan tangannya menerima item tersebut. Dengan sangat senang Min Hyuk berteriak. Aku bisa memasukkan seluruh pohon ini ke inventoriku. Ting, Anda dapat memanen sejumlah coklat dari legendary Chocolate Tree setiap hari. Ini artinya, aku bisa memakan coklat setiap hari. Ini benar-benar keuntungan besar. Min Hyuk berpikir akan berterima kasih pada Kal. Sementara itu Kal sangat marah tidak akan membiarkan Min Hyuk lepas. Saat aku kembali aku akan menunjukkan ini pada Reton Nim. Untuk saat ini, mari kita nikmati makan malam ini. Min Hyuk dengan mode serakahnya membrakot, mengkokop semua coklat yang ada di sana. Oke, cerita bersambung dulu ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share videonya. Biar Mimin semakin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa mencoba resep makanan simple di video. Biar nggak bosen nunggu Mimin upload lanjutannya.